Halo guys, selamat datang di channel ini dengan gue, Ksatria Game Dev. Di video ini, gue akan ngebahas fitur-fitur di C# yang mungkin kita belum tahu, dan bisa ngebantu ngoding game di Unity jadi lebih gampang. Bagi kalian yang mungkin baru ngoding C# atau pengen menyegarkan kembali pengetahuan ngodingnya, video ini akan ngebantu banget buat lo. Gue akan ngebahas 7 fitur C# yang bisa lo pakai dan aplikasikan langsung di codingan Unity yang lagi lo bikin saat ini. Lo juga bisa lompatin langsung ke bagian yang lo mau dengan menunjuk ke timeline video di bawah. Sebagai catatan khusus, kebanyakan fitur ini adalah bawaan dari C# 7. Artinya kalian memerlukan setidaknya Unity 2018.3 untuk bisa menggunakan fitur ini. Oke, langsung aja kita mulai dengan yang pertama, yang gue yakin banyak yang udah familiar dengan ini. Namanya ternary operator. Bayangin kita punya codingan yang di dalamnya ada if statement kayak gini. Kita pengen assign warna ke bar color dengan kondisi berdasarkan jumlah health-nya. Codingan ini sebenarnya sudah berjalan dengan benar, tapi kita bisa ngebuatnya lebih simpel lagi dengan menggunakan ternary operator seperti ini nih. Jadi, ternary operator adalah gabungan dari operator tanda tanya dan juga titik dua. Bagian ini adalah expression yang kita ingin evaluasi. Jika evaluasinya nilainya true, maka value yang dipakai adalah value yang di sebelah kiri dari operator titik dua. Dan jika nilainya false, maka yang dipakai adalah value di sebelah kanan. Maka ternary operator ini bisa ngebuat codingan kita jadi lebih simpel dan nggak memakan line yang banyak. Berikutnya, string interpolation. Gue punya satu kelas yang isinya 3 variabel kayak gini. Terus gue pengen ngeprint semua value variabel ini ke log di konsol. Cara yang biasa gue lakuin nih, gue pakai operator plus kayak gini. Jadi kita pisahin bagian-bagian dari variabel, terus digabungin dengan operator plus. Cara ini cukup nggak enak sih, karena sulit banget ngekonstruksinya. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan string door format, kayak gini nih. Kita taruh angka indeks 0, 1, 2 di bagian yang mau kita ganti value-nya, kemudian kita tambahin value yang mau kita ganti di belakangnya. Ini udah oke nih, tapi dengan string interpolation, kita bisa bikin ini lebih simpel lagi dengan cara kayak gini nih. Dengan pakai operator $sign di depan kayak gini, kita bisa langsung masukin variabel yang kita mau print di dalam kurung kurawalnya, kayak name, health, dan mana. Jadi, ngekonstruksi log message jadi lebih gampang dibandingkan dengan string.format, apalagi sama dibandingkan sama operator plus. Fitur berikutnya, expression body. Expression body memungkinkan kita buat ngebikin penulisan kode untuk properti dan metode menjadi lebih simpel. Gue punya satu kelas yang punya 2 variabel health dan max health. Di kelas ini, gue pengen dapetin persentase health-nya. Jadi gue bikin property health percentage kayak gini nih. Jadi gue punya getter dan setter yang langsung bisa ngitungin health percentage yang gue mau. Nah, gue akan sulap codingan ini jadi ngegunain expression body. Kayak gini nih. Kelihatan perbedaannya nggak? Jadi daripada pakai kurung kurawal di get set-nya, kita bisa pakai operator expression body mirip panah ini nih. Jadi kita nggak perlu bikin kurung kurawal kebanyakan. Nah, expression body akan lebih berasa asik lagi kalau lo punya properti yang cuma ada get-nya doang, kayak gini nih. Ini bisa kita sulap lagi jadi lebih simpel kayak gini, bos. Jadi, kita cuma butuh satu line deh buat bikin getter health percentage. Asik kan? Expression body nggak cuma buat properti loh, kita juga bisa pakai buat method. Misal gue punya metode buat ngitung persentase sesuatu value kayak gini. Nah, dengan expression body, kita bisa sulap implementasinya jadi kayak di bawah ini nih. Dengan expression body, implementasi jadi nggak butuh line yang banyak ya guys. Berikutnya, local function. Pernah nggak sih lu ngimplement suatu metode yang sebenarnya isinya cuma pengen manggil coroutine doang, kayak gini nih. Si coroutine update health bar coroutine ini nggak dipanggil di mana-mana lagi, tapi karena dia coroutine, gue butuh ngebikin dia sebagai method private. Nah, di C# 7, dia tuh udah support local function. Intinya, kita bisa bikin function yang di dalamnya ada function lain, kayak gini nih.
Jadi kita pindahin metode coroutine-nya ke dalam function update health bar, hilangin keyword private-nya, dan kita bisa panggil sama seperti metode-metode yang lain. Jadi nggak perlu lagi tuh kita bikin function di luar sendirian, kalau kita emang pengen manggil dia dengan cara kayak gini. Sip, next ya. Fitur C# tersembunyi yang mau gue bahas sekarang adalah null checking operator. Gue punya suatu event on enemy hit kayak gini nih. Event ini pengen gue broadcast di on trigger enter. Jadi di on trigger enter, gue tulis codingan kayak gini. Gue cek dulu apakah on enemy hit ini null atau enggak. Habis itu, gue broadcast eventnya dengan cara pakai invoke. Nah, ini udah benar nih codingannya. Tapi kita bisa lebih simplifikasi lagi dengan pakai null checking operator kayak gini. Setelah on enemy hit, kita tambahin operator tanda tanya, kemudian langsung panggil .invoke seperti yang kita mau sebelumnya. Dengan pakai cara ini, kita bisa langsung cek apakah on enemy hit itu value-nya null atau enggak. Dan kalau enggak null, langsung deh panggil metode yang ada setelah dotnya itu. Berikutnya, ini null coalescing operator. Ini mirip sama null checking operator, tapi gunanya untuk assignment value ke variabel. Kita lihat contohnya ya. Misal, gue punya kelas player kayak gini nih. Isinya ada dua string, name sama job class. Terus, gue punya kelas game manager yang punya metode getPlayer kayak gini. Di dalam metode itu, gue cek dulu apakah isi dari variabel player itu null. Kalau null, gue akan bikin instance baru. Tapi kalau udah ada isinya, gue langsung ambil dari variabel player. Oke, ini gue fokusin ke metode getPlayer-nya ya. Ini cara gue buat implementasi getPlayer dengan pakai if null biasa. Nah, gue bisa implementasi hal yang sama dengan null coalescing operator kayak gini nih. Jadi, operatornya tuh yang dua tanda tanya di tengah itu tuh. Kelihatan kan? Gimana sih cara makainya? Jadi, bacanya kayak gini nih guys. Codingan tuh akan nge-return bagian kiri dari operator kalau isinya nggak null. Dan kalau ternyata isinya null, maka yang di-return adalah value yang ada di sebelah kanan operator dua tanda tanya ini. Fitur terakhir yang pengen gue share adalah name of keyword, yang ngebikin kita bisa ngeprint nama variabel di log message. Contoh kasusnya kayak gini nih. Gue punya kelas enemy yang punya dua variabel, name dan health. Dan gue ngebikin instance-nya dengan isi name-nya Groot dan health-nya 100. Terus, gue pengen ngeprint isi variabelnya nih. Dengan pakai string interpolation, gue ngebikin debug log kayak gini nih. Jadi name, titik 2, enemy name, kemudian health, titik 2, enemy health. Nah, name of keyword itu gunanya adalah biar kita nggak perlu nge-hardcode nama variabelnya ke dalam message. Jadi kayak gini nih. Jadi isinya ada name of, terus nama variabelnya apa, enemy.name, kemudian value-nya, dan variabel enemy health juga seperti itu. Jadi name of, enemy.health, lalu nama variabelnya apa. Keuntungannya apa sih sebenarnya? Bukannya jadi lebih panjang ya ngetiknya? Bener sih. Tapi bayangin satu situasi di mana ternyata misalkan gue pengen ngeganti nama variabelnya. Jadi bukan lagi name dan health, tapi ID dan HP kayak gini nih contohnya. Jadi enemy-nya sekarang punyanya ID sama HP, bukan lagi name sama health. Terus gue ganti namanya bukan jadi Groot lagi, tapi jadi enemy 001. Nah, kalau lu masih pakai cara pertama, pasti nama variabel yang di print nggak akan ngikut. Jadi dia masih akan ngeprint name dan health, padahal variabel name-nya kan udah ganti, ya kan? Jadi dia akan ngeprint name enemy 001, health 100. Padahal kan sebenarnya nama variabelnya udah bukan name lagi, tapi jadi ID. Nah, kalau pakai name of keyword kayak gini, dia akan langsung ngeganti nama variabelnya pas di print. Karena nama variabelnya udah keganti dengan otomatis. Oke guys, jadi kita udah selesai nyari tahu beberapa fitur-fitur C# baru yang tersembunyi dan bisa bikin codingan kita lebih simpel dan nggak kepanjangan. Apalagi nih konten tentang Unity dan C# yang pengen lo tahu?
Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ke channelnya, like kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih, Satria Game Dev pergi dulu.